Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zardina Batubara dengan NIM C1B01946 dari kelas R01 Perpajakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang timbulnya utang pajak. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi sesuatu sasaran pembajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan dikenakan atas keadaan ekonomi wajib pajak yang bersangkutan, walaupun keadaannya itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Virkus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya Tatbestan sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan tatbestan, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan-perbuatan, misalnya perusahaan melakukan impor barang. Yang kedua, keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Dan yang terakhir, peristiwa, misalnya mendapatkan hadiah undian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar hutang pajak serta biaya penagihan pajak. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Jenis penagihan pajak terdapat menjadi tiga, yaitu penagihan pasif, penagihan aktif, dan penagihan seketika atau sekaligus. Tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga dengan surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Yang kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari telah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Yang ketiga, penagihan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2x24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Dan yang terakhir, penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak berhutangnya. Penghapusan utang pajak. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan cara membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayarannya ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah rupiah. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam pembayaran pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengangguran, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu kadaluarsa. Di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya itu alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Dan yang terakhir yaitu penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, berkaitan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terhutang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.